Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sibrianus Rindikaka, NIM 1970064161778 dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dalam video ini mengenai bisnis performance dengan menggunakan software Power BI Desktop, yakni dari mata kuliah Bisnis Intelligence, dosen penguji yaitu Pak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Nah, oke, kita langsung saja dalam pembahasan. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat beberapa diagram. Yang pertama ada financial performance atau tabel dari data perusahaan tersebut atau produk dari perusahaan yang dikelola. Nah, yang kedua ada unit sales, yang ketiga total profit dan atribut produk dan sales by area ya. Nah, pertama-pertama yang harus diperhatikan adalah harus memiliki sumber data atau data set dari sebuah perusahaan. Nah, di sini saya sudah buat diagram-diagramnya tersebut. Saya akan menjelaskan dari tiap diagram ini. Nah, untuk pertama kali mengekspor data ke Power BI, kita ke menu home lalu get data. Get data ini yaitu untuk mengimport data ke dalam lembar kerja Power BI ya. Nah, sini kita klik, lalu kita pilih sumber data atau tipe data yang kita punya ya. Nah, di sini bermacam-macam, ada Excel, CSV, SQL, data. Kebetulan data saya adalah tipe Excel, lalu kita pilih Excel. Saat kita pilih Excel akan mengimport data-data tersebut, lalu kita load. Berikutnya kita akan membuat financial performance dari produk dari database tersebut. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah cari sumber produk dari dataset tersebut. Nah, di sini adalah subkategori ini adalah merupakan nama produk dari perusahaan tersebut. Nah, caranya membuat tabel financial performance ini, kita masuk ke sumber data yaitu orders ya. Orders ini adalah tempat di mana data-data kolom-kolom data yang tersedia. Oke, kita klik di sini, lalu kita cari subkategori. Nah, subkategori ini kita checklist bisa atau tarik ke dalam lembar kerja Power BI. Nah, kita klik, tahan, tarik di sini. Nah, secara otomatis akan dalam berbentuk tabel ya. Nah, habis itu lanjut ke quantity. Quantity sama, kita tarik quantity, habis itu masukkan ke dalam tabel, yaitu dalam satu tabel subkategori. Nah, keduanya revenue. Revenue ini di dalam dataset belum ada, jadi kita buat terlebih dahulu. Nah, caranya kita masuk ke orders, bagian option, lalu kita klik, habis itu kita pilih new measures. New measure ini fungsinya untuk membuat sebuah kolom baru atau data baru ya. Kita klik secara otomatis akan muncul di bagian atas untuk memasukkan rumus tersebut. Rumusnya adalah seperti ini ya. Revenue sama dengan sum X dalam kurung orders. Nah, seperti inilah ada rumus dari kolom revenue ini. Lalu setelah kita masukkan rumus tersebut, kita langsung enter, secara otomatis akan muncul di bagian sini. Nah, revenue ini lalu kita tarik di bagian sini.
Nah, setelah itu kita masukkan profit sama kita tarik, masukkan dalam satu tabel ini. Lalu GPM. Nah, GPM ini di sumber data belum ada juga. Jadi kita buat seperti tadi. Nah, caranya sama, kita masuk ke bagian option di orders, lalu klik pilih new measure. Nah, lalu kita masukkan rumus sebagai berikut ya. GPM. Nah, rumusnya seperti ini. GPM dalam kurung persen sama dengan divisi sum orders, profit, lalu revenue ya. Lalu setelah kita isi, lalu tekan enter. Nah, secara otomatis akan muncul di bagian sini, bagian orders, lalu kita taruh di bagian sini ya. Nah, lalu jadilah sebuah tabel financial performance di bagian sini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui data yang paling positif atau negatif ya, atau yang paling tinggi datanya di tiap tahun. Nah, caranya kita masuk ke bagian klik. Terlebih dahulu kita klik bagian tabel sini, lalu lalu kita masuk ke bagian ini visualization, lalu pilih format your visual. Lalu kita klik sebagian sininya, kita scroll ke bawah, pilih shell element ya. Shell element, lalu di sini apply setting to, lalu serious. Nah, di sini kita pilih quantity. Kita klik bagian sininya, lalu pilih quantity. Nah, quantity lalu akan muncul di bagian bawahnya sini. Kita on kan ya data barnya. Nah, di sini kebetulan udah on. Tadi sebelum ini dia akan off. Nah, seperti ini. Nah, itu akan hilang. Kalau kita on kan akan muncul. Nah, kenapa bisa tadi warna kuning tapi berwarna biru? Nah, di sini untuk membuat color dari itunya, kita akan pilih di sini. Oke, di sini kita pilih untuk ganti warna ya, biar sama kita hapus saja. Nah, caranya seperti itu. Nah, dan di bagian review sama ya, kita masuk bagian sini visualization, lalu pilih format your visual, lalu kita melalui apply setting to serius, lalu pilih di sini, tinggal kita pilih aja nih review gitu ya, sama seperti yang tadi quantity ya. Oke, selanjutnya sesudah kita buat tabel financial ini, selanjutnya akan buat ini ya, tahun. Caranya kita masuk ke bagian visualization, selalu pilih bold visual, lalu kita cari ini slasher ya, slasher kita klik, secara otomatis akan muncul di layar lembar kerja Power BI. Nah, setelah kita setelah muncul di dalam lembar kerja, untuk memasukkan datanya yaitu kita klik di bagian sininya. Sebelumnya karena tahun belum ada di bagian dataset tersebut, kita buat terlebih dahulu kolomnya ya, kolom tahun. Nah, caranya kita masuk di bagian orders, pilih option bagian sininya, kita klik di sini, lalu new column. Nah, new column secara otomatis setelah kita klik new column, secara otomatis akan muncul di bagian sininya ya, bagian atas, lalu kita masukkan rumus tahun. Nah, rumusnya seperti ini, tahun sama dengan format orders, order data, nah gitu. Nah, setelah kita masukkan rumus seperti ini, lalu kita enter, secara otomatis kolom tahun ini akan muncul di bagian di atas sini ya. Nah, setelah muncul di sini, kita tarik tahun, masukkan ke ini slasher yang kita buat tadi. Nah, secara otomatis akan tahun ini muncul di sini ya. Nah, akan seperti ini. Oke. Nah,
Selanjutnya kita buat tabel bulan ya. Nih, nah caranya sama ya. Kan di sini di dataset juga belum ada kolom bulan ya di dalam datasetnya, dan lalu kita perlu buat terlebih dahulu. Nah caranya sama ya, kita masuk di bagian order sini, lalu ada option bagian sininya, kita klik lalu pilih new column. Nah seperti ini. Nah rumusnya seperti ini ya. Nah rumusnya kita masuk di bagian sini, lalu kita enter, secara otomatis akan muncul di bagian sini bulan gitu. Nah bulannya ini kita tarik di slasher sini, nah secara otomatis akan muncul ya data bulan tersebut. Nah sampai dari bulan 1 sampai bulan 12 ya. Nah langkah selanjutnya kita buat Unisales ya. Unisales ini caranya kita masuk di bagian visualization, lalu pilih bold visual, lalu pilih area chart. Area chart ini kita klik, secara otomatis akan muncul di bagian sini ya. Nah untuk memasukkan data kita klik di bagian diagramnya, lalu kita cari bulan boleh kita tarik di bagian diagram ini, atau kita masukkan di bagian sininya ya. Kita tarik bulan, masukkan di bagian sini X bagian X-nya, XX. Nah, lalu selanjutnya quantity ya, data quantity kita tarik di bagian Y-nya. Nah, lalu secara otomatis datanya akan muncul, akan menyesuaikan data-data yang ada dalam kolom tersebut. Bulannya biasanya tidak berurutan dari bulan Januari sampai Desember. Biasanya tuh acak-acakan. Nah, caranya untuk bisa berurut, kita masuk di bagian ini data view, kita klik di sini, datasetnya akan muncul di bagian sini ya. Nah di sini. Oh ya, sebelumnya untuk mengatur biar tidak acak-acak, bulannya kita biar datanya berurutan. Nah sebelumnya kita membuat kolom baru, yaitu angka bulan ya. Angka bulan ini gunanya untuk penyesuaian data agar bisa berurutan. Nah caranya sama ya, kita masuk di bagian order, pilih bagian opsi titik 3 ini, pilih new column ya. Setelah kita pilih new column, secara otomatis akan muncul di bagian sininya, dan kita masukkan rumus seperti ini nih, angka bulan ya. Lalu setelah kita masukkan rumus tersebut, enter, nah secara otomatis akan muncul di bagian sini. Lalu tadi kita masuk di bagian datasetnya, data view-nya, lalu di sini akan muncul kolom baru yaitu angka bulan. Nah caranya agar data di diagram tersebut agar tidak acak-acakan bulannya, agar bisa berurut, kita klik di bagian kolom bulan sini, arahkan kursornya, kita klik bagian sininya, lalu kita masuk di bagian sort by column. Nah kita klik di sini, lalu pilih angka bulan, lalu kita masuk di bagian lembar kerja Power BI. Nah secara otomatis datanya akan berurutan ya. Kadang juga yang menjadi permasalahan, kita sudah membuat tadi, sudah source by data kolom, tapi di sini tetap tidak berurutan. Nah caranya kita hapus terlebih dahulu data bulannya, baru masukkan ulang. Nah secara otomatis akan berurutan. Oke. Selanjutnya kita buat diagram total profit. Nah total profit ini sama ya cara buat Unisales. Nah untuk mempercepat sebuah pekerjaan, kita bisa copy paste. Nah kita copy dari sini, lalu tarik di bagian sini, tinggal ganti sumber datanya. Kita klik bagian sininya, kita klik bagian sini, akan muncul di sini. Nah yang kita perlu ganti di bagian sininya adalah quantity akan diganti sama profit ya. Quantity dihapus, lalu kita cari data profit, lalu kita taruh di bagian IX data nih. Nah secara otomatis akan muncul di bagian sini pasti.
Hmm, Langkah selanjutnya kita buat total ini ya, apa, tampilan presentasi di setiap tahun. Dan top mods-nya ya di sini. Caranya kita masuk di visualization, pilih bold visual, lalu pilih ini multi row card, lalu klik, secara otomatis akan muncul di bagian sini ya. Lalu cara untuk memasukkan data, di bawah ini akan muncul files, lalu kita cari sumber data sini yaitu profit. Nah, scroll, cari profit, tarik, katakan di sini. Secara otomatis datanya akan sesuaikan ya bulan atau tahun yang ditampilkan dari segmen sini. Sama Unisales, sama cara buatnya. Untuk mempermudah atau mempercepat, kita tinggal copy paste dari sini, taruh sini, tinggal ganti sumber datanya ya. Nah, untuk membuat top mods-nya sini, kita perlu membuat penambahan data ya top mods-nya. Caranya kita masuk di bagian visualization, bold visual, pilih multi row card ya. Nah, setelah kita milih multi row card, secara otomatis muncul di sini. Nah, untuk cara memasukkan top mods-nya ini gimana gitu. Nah, untuk memasukkan top mods-nya sama, cara kita masuk di sini orders, lalu pilih bagian option sini, pilih new mods ya. Rumusnya seperti ini. Nah, top mods sama dengan top mods secara video orders per bulan. Nah, setelah kita memasukkan rumus, tinggal tekan enter dan secara otomatis top mods-nya akan muncul di bagian sini, di bagian orders tadi ya. Lalu top mods-nya ini kita tarik, masukkan di ini multi row card tadi. Nah, untuk memunculkan data dari top mods ini adalah kita akan secara otomatis akan muncul di bagian sini, atau tarik sini akan muncul di bagian data-datanya sini ya. Habis itu kita cari profit, taruh di bagian sininya, lalu kita masuk di bagian filter. Nah, di filter ini kita masukkan bulan di bagian features on the visual ya. Kita masukkan bulan, lalu profit. Caranya kita tinggal cari data bulan sini, tarik, letakkan di sini. Lalu akan top mods-nya ini disesuaikan ya, bisa dari 1, 12. Nah, tergantung ya. Dan by volume-nya ini adalah profit, kita tarik profit, data profit sini, taruh sini. Nah, secara otomatis akan disesuaikan data yang muncul di sini, bulan berapa yang kita pilih, tahun berapa yang kita pilih akan disesuaikan secara otomatis. Oke. Nah, di bagian Unisales sama ya, tinggal kita copy paste di bagian sininya, dan sumber datanya secara otomatis kan pasti berubah ya. Di sini profit dan di sini ada quantity. Langkah selanjutnya adalah membuat diagram bulat ya, ini diagram bulat. Lalu caranya untuk membuat diagram ini, kita masuk di bagian visualization, lalu bold visual, pilih ini ya, picture, kita klik di sini. Nah, secara otomatis pasti akan muncul di bagian sini. Oke, lalu data apa yang perlu kita masukkan di sini, yaitu adalah subkategori dan quantity. Nah, subkategori ini ada di bagian legend, lalu value-nya adalah quantity. Nah, dan datanya secara otomatis kan langsung muncul di bagian sininya ya. Kalau bisa ya kita masukkan tarik di bagian sininya, letakkan bagian sini atas saja. Kita langsung masuk di bagian ini diagram tersebut ya, di bagian pie-chart-nya. Nah, selanjutnya adalah membuat sales by area. Nah, sales by area ini yaitu gunanya untuk mengetahui di wilayah mana yang paling terlaris dan di wilayah mana yang paling terendah penjualannya gitu. Nah, caranya dan yang perlu harus diingat adalah harus menyambung internet. Nah, caranya untuk bisa membuat sales by area ini adalah kita masuk di bagian visualization, pilih bold visual, lalu cari
ARCGIS ya, Maps for Power BI. Lalu kita klik, nah secara otomatis akan muncul di bagian sini ya, atau bisa narik kalau sini, atau klik saja akan simpan di bagian, akan letak di bagian sininya. Nah, untuk cara memasukkan data, kita klik di area sini, lalu di bagian sini akan ada muncul keterangannya. Nah, di bagian location sini kita cari data city ya, atau kota. Nah, kita cari city sini, lalu kita tarik di bagian sininya. Lalu di bagian sesinya yaitu quantity, kita cari data quantity, lalu kita arahkan di bagian sininya. Nah, di bagian color adalah state, kita cari data statenya di bagian sininya, di bagian order, lalu kita tarik letakkan di bagian color. Nah, secara otomatis akan muncul di sales bar sini. Nah, di sini saya kendala jaringan ya, jadi mapnya ini tidak muncul. Di sini mutar-mutar dari tadi, tapi tidak muncul. Jaringan saya bermasalah ya, makanya mapnya tidak tampil. Nah, di sini kita pilih map apa namanya ini. Kita sesuaikan ya, apa mau yang hitam atau apa gitu, tergantung ya, kita pilih salah satunya. Nah, saya sini pilih, tapi jaringan kendala ya, jadi tidak muncul mapnya. Nah, kita coba ya, kita klik di bagian tahun sini, kita klik di bagian 2014. Nah, 2014 ini di unit sales, angka di bulan 11 yaitu bulan terbaik ya, di sini juga bulan 11 di bagian total profitnya ya. Nah, dan di sini datanya akan disesuaikan, di yang muncul adalah di 2014. Nah, saat kita pilih 2015 akan sesuaikan. Nah, 16. Nah, di 16 ini data presentation di tahun 2016 sama ya di bulan 12. Nah, coba kita masuk di 2017 ya. Nah, di 2017 ini di bagian total profitnya ini data presentation ada di bulan 3 atau Maret. Nah, di unit sales ada di bulan 11, bulan terbaiknya ya. Nah, di sini akan secara otomatis akan sesuaikan data-data yang muncul. Oke, coba kita masuk di bagian, kita masuk di bulan. Oke, di bulan 1. Di bulan 1, tapi di sini tahunnya berapa ya? Ya, tahun 2020. Nah, di sini kita bisa memunculkan data dari tahun ke tahun atau menampilkan semua data dari tahun 2014 sampai 2017. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaklumi bila ada penjelasan yang kurang sesuai. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.